Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sehat semuanya. Sehat jasmaninya. Sehat rohaninya. Ya. Pada berkah semuanya. Yang nonton juga pada berkah semuanya. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah ilmunya. Amin. Dan mudah-mudahan hari ini juga banyak berkah ilmu dari guru-guru kita. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, ada Ustadz Maulana. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Ya, Ustadz Syam. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Usman bin Yahya. Masya Allah. Masya Allah, sehat ya Habibi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jamaahnya kepriwe kabare? Apa? Kepriwe kabare? Maksudnya apa itu? Bagaimana kabarnya? Oh. Ya. Ya dari kanan. Ya dari mana ini? Tuh kan bener ini ada Yang Cirebon. dari bawah? Brebes. Yang sebelah kiri? Brebes. Ape ya, bener ya? Ape apa gimana? Bener ya? Masya Allah. Api itu apa lagi? Api yang kebakar itu buat kebakar. Itu api, nih api. Baik, ini luar biasa teman-teman semua. Mungkin kita pernah ngalamin ya, saya terima nikahnya, kawinnya, si fulan demi si fulan dengan mas kawin utang. Ya, itu namanya apa Bu? Ijab kabul. Ada yang 2 kali di sini? Ada sekali ya. Mudah-mudahan sekali sampai akhir hayat kita. Nah, kita mau ngebahas masalah ini nih. Ternyata yang namanya ijab kabul itu tidak sembarangan. Ternyata ijab kabul itu adalah merupakan perjanjian. Sehingga akhirnya sehidup semati. Iya. Yeah. Senang susah bareng. Ada yang senangnya bareng, susahnya ditinggal. Ada ya. Awalnya baik, ujung-ujungnya nyakitin. Awalnya baik, ujung-ujungnya nyakitin. Ada nggak? Banyak yang akhirnya bercerai nggak? Ada ya Allah yang nggak ada ya. Baik, kita bahas yuk. Dan mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semuanya ya. Ijab kabul yang dikhianati. Ya, saya minta jeng-jeng ya. 1, 2, 3. Ijab kabul yang dikhianati. Mantap ya. Ini dia nih tema kita berkesempatan kali ini ya. Nah, buat itu langsung aja nih kita akan lihat cuplikan. Masya Allah ya. Ini minta maaf atas kesalahan. Maafnya bagaimana sih? Harus dimaafin nggak? Kita lihat yuk. Ya, baik, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Betul sekali. Ya, kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi ujian orang lain. Betul. Kita sikapi dan ambil hikmahnya. Jeng-jengnya mana? 1, 2, 3. Jeng-jeng. Baik, guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau misalnya ngomongin masalah pernikahan artinya ada perjanjian ya. Nah, pernikahan yang diucapin sama istri sama suami itu artinya perjanjian. Ini kalau misalnya kita pernikahan ada yang dikhianatin atau ada yang akhirnya kalau bahasa kita ya, one prestasi, akhirnya keluar dari jalur yang harusnya menjadi sebuah perjanjian. Ini perjanjiannya kayak apa aja sih di ijab kabul itu yang harus kita jaga? Silakan guru. Baik, terima kasih Bang Ali, Tabik Guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau judul kita di pagi hari yang berberkah ini dari mimbar Islam itu indah menyebutkan janji pernikahan,
maka penting untuk ditonton sampai selesai dan dicatat serta direnungkan dalam hati dan berusaha badan ini untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang janji dan pernikahan, Allah sebutkan dengan kalimat mitsaqan ghalidha, janji yang sangat berat sekali atau yang besar sekali karena hubungannya bukan hanya antar manusia tapi hubungannya juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mau melihat janji apa saja sih yang ada dalam ijab qabul tersebut, dalam pernikahan tersebut. Maka janji yang pertama bahwasanya saya yang menikahi perempuan ini atau perempuan yang dinikahi ini adalah seorang ataupun dua orang yang akan bermuasyarah bil ma'ruf. Apa muasyarah bil ma'ruf? Bergaul dengan cara meninggikan harga diri satu sama lain atau meninggikan satu sama yang lain, bukan saling merendahkan tapi saling meninggikan. Perjanjian ini disebutkan dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, meninggikan derajatnya bukan malah menghinakannya. Dalam muasyarah bil ma'ruf itu ada apa? Ada pertanggungjawaban. Apa itu? Memenuhi haknya sebagai seorang istri. Sang istri juga memenuhi haknya sebagai seorang suami. Maka subhanallah, dalam pemenuhan hak sudah berlaku kewajiban masing-masing. Jadi jangan sibuk memikirkan diri, tapi sibuklah memikirkan haknya pasangan. Kalau kita memikirkan haknya pasangan, insya Allah otomatis kewajiban dalam perjanjian itu terlaksanakan. Jadi emang aja bahasa kerennya job desk. Ada job desk-nya Job desknya masing-masing. masing-masing. Nggak usah kita effort, yang satu nggak effort atau ngarepin effort. Iya. Jadi dua-duanya harus effort, harus tahu hak dan kewajibannya ya. Insya Allah. Aman tuh sakinah mawaddah Secara warahmah. umumnya begitu, nanti dibahas lebih detail lagi. Makanya nonton sampai selesai. Pastinya ya. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik Habib Usman bin Yahya, Masya Allah ya Habib. Akhir ya, Habib. Ini kalau ngomongin masalah begini ini seru nih Bib. Yang namanya pernikahan kadang-kadang kan ya kelihatannya anteng. Tahu anteng Bu? Diem-diem baik ya. Tahu-taunya menghanyutkan. Iya ya. Kelihatannya nggak ada masalah di rumah tangganya. Tahu-taunya saling menyakiti. Nah, kalau misalnya sampai ada saling menyakiti atau mungkin udah bikin apa ya, membahayakan, ini termasuk mengkhianati ijab qabul nggak, Bib? Silakan, Bib. Ya akhir ya Habibi Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa akhadna minkum mitsaqan ghalizan. Jelas bahwasanya mereka itu telah mengambil yang namanya perjanjian yang kuat dengan ijab kabul tersebut. Yang dimana ijab kabul itu dikatakan bahwasanya janji yang diucapkan untuk menerima pasangan tersebut dengan baik, untuk memperlakukannya dengan cara yang ma'ruf, dengan berharap akan ridhonya Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Menjalankan sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijab kabul itu terjadi karena saling mencintai atau dijodohkan. Sehingga terjadilah ijab kabul. Tetapi di sini yang kita bahas adalah ijab kabul tetap sah dilakukan. Cuman terjadi sebuah kerusakan dalam rumah tangga. Ketika pasangan salah satunya menyakiti, menghinakan, berbuat yang tidak baik, menjadikan sebuah hal yang buruk di dalamnya, maka pernikahan tersebut bukan menjadi sebuah keberkahan, tapi menjadi sebuah dosa. Karena apa menjadi dosa? Yang satu menyakiti, yang satu berkata-kata dengan kalimat yang kasarnya, yang satu menzolimi, berlaku tidak baik terhadap pasangannya, sehingga apa? Tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Bukanlah di dalamnya kita berharap pernikahan tersebut ketenangan, pernikahan tersebut cinta, pernikahan tersebut kasih sayang.
ketika cinta kasih sayang tersebut sudah tidak ada, maka terjadilah sebuah pengkhianatan di dalam sebuah rumah tangga. Apa bentuk pengkhianatannya? Menyakitinya, menzoliminya, dan bahkan kasar memukulnya, atau bahkan kasar secara lisannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunanlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berharap agar rumah tangga menjadi ketenangan, cinta dan kasih sayang, dan rumahmu adalah surgamu, bukan rumahmu nerakamu. Ya Allah, tepuk tangan dulu. Ya, baiti jannati, sorga ya. Bukan baiti neraka, bukan cowok ya. Ini kadang-kadang kalau udah saling menyakiti PR dunia akhirat. Bukan jadi ladang pahala, jadi ladang dosa ibadah nikahnya ya. Nah ini ada nih yang modus nih selalu bilang, ya saya kan manusia biasa. Saya kan bisa khilaf, benar nggak? Ya, diulang lagi pas besok begitu lagi. Saya kan manusia biasa. Saya kan bisa khilaf. Ini bagaimana Ustadz Maulana? Marah-marah. Dengerin semuanya. Ya. Hilap itu kalau tidak tahu, tidak sengaja. Ya. Kalau seperti ini, Iya. ini besar masalahnya. Iya. Tahu sebesar apa? Gimana besarnya? Makanya di rumah jangan kemana-mana, siapin catatan dan nonton sampai selesai. Karena kita akan bahas lebih lanjut. Gimana tentang rumah tangga itu yang banyak masalahnya. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.